Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Mustiwanjaya dengan NPM 2578 Oke, di sini saya akan melakukan tugas video ya. Maaf jika mungkin saya terlihat lemas, letih, lesu ya. Dikarenakan saya tadi itu sudah membuat video ya, cuman nggak kerekod di sininya. Udah nggak apa-apa lah, kita buat ulang aja. Oke, yang pertama di sini saya itu akan menjelaskan apa sih itu Git dan GitHub ya. Nah, apa sih itu VCS ya? Version Control System gitu kan. Nah, version control system ini itu adalah yang bertugas ya untuk mencatat setiap perubahan pada file proyek ataupun source code ya yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri gitu kan. Nah, VCS ini membantu dalam mengelola versi perangkat lunak gitu kan, mengidentifikasi perubahan dan juga memfasilitasi kolaborasi lah ya. Nah, ini keuntungan apa sih keuntungan menggunakan VCS ya? Itu dia itu mampu melacak perubahan atau update pada source code ya. Lalu mendukung kolaborasi tim dengan efisien. Lalu juga mudah dalam memulihkan perubahan gitu kan. Kembali ke versi sebelum terjadi perubahan gitu kan. Lalu bisa memantau riwayat perubahan file gitu kan. Dan eh, penggunaan konflik penggabungan perubahan. Gitu kan. Nah, apa sih itu Git gitu kan? Git itu adalah salah satu version control system yang diciptakan oleh seseorang ya bernama Louis Torvalds gitu kan. Nah, Git juga dikenal dengan distributed version control gitu, yaitu VCS yang terdistribusi. Artinya penyimpanan database Git itu nggak cuman berada dalam satu tempat aja. Jadi semua orang yang terlibat dalam proyek itu akan menyimpan database Git gitu kan, sehingga akan memudahkan pengelolaannya secara online maupun offline gitu kan. Nah, pada version control system yang terpusat gitu kan, database itu disimpan di satu tempat gitu kan. Setiap perubahan itu pasti disimpan ke sana. Nah, version control system yang terpusat itu memiliki beberapa kekurangan ya. Jadi semua tim itu harus terkoneksi jaringan ya atau internet untuk mengakses sebuah source code-nya gitu. Lalu juga tersimpan di satu tempat. Gimana kalau server bermasalah gitu kan. Jadi apa sih role Git ini kan? Git itu akan memantau gitu kan semua perubahan yang ada pada file proyek lalu menyimpannya ke dalam database ya. Git installation. Jadi kalian bisa menginstal Git itu dengan cara ini ya. Link ini adalah cara instalasi Git ya. Nah, Git repository. Apa sih itu repository ya? Dalam bahasa Indonesia itu artinya gudang gitu kan. Repository itu merupakan istilah yang digunakan untuk directory project yang menggunakan Git. Jadi kita jika semisal nih sebuah folder gitu kan dengan nama proyek 01 di dalamnya itu sudah ada Git. Nah, itu bakal disebut repository gitu kan. Nah, secara umum perintah untuk membuat folder tersebut itu namanya git init. Jadi kita bisa membuat folder dengan perintah git init. Coba kita coba. Nah, karena ini saya sudah menginstal repository, maka udah ini seperti ini gitu kan. Git init. Nah. Jadi
file status di Git itu ada 3 jenis ya. Yang pertama modified ya, itu kondisi sebuah file itu yang mengalami perubahan ya, sebelum ditandai atau disimpan pada version control. Nah, coba kita lihat di sebelumnya ini yaitu merah ya di sini. Ini dikarenakan kita melakukan sebuah perubahan gitu kan. Coba kita contohkan di sini. Contoh cd kita bakal melakukan perubahan ya di sini. Bentar deh. Coba kita cek menggunakan banyak banget ya. Gunakan git status. Fatal contoh. Salah cuy. Di sini aja nih. Jadi semisal kita melakukan perubahan pada git gitu kan. Nah ini git ini kita bisa mengeceknya menggunakan git status ya, yang dimana kalau semisal merah itu belum kita masih ditandai, belum kita simpan gitu kan. Kita bisa menggunakan komen eh, git add ya, git add spasi bintang. Ini untuk menambahkan semua perubahan ya, menyimpan semua perubahan. Gitu. Daripada mengetik jika kita mengubah banyak file sekaligus gitu kan, kita bisa melakukan menggunakan git add ya, agar tidak perlu mengetikkan nama filenya satu persatu gitu kan. Nah, jika sudah melakukan git add tadi, kita mau cek git status lagi, maka akan jadi hijau gitu kan ya. Nah, ada yang namanya juga git log ya ini. Git log ini itu untuk menampilkan ada perubahan apa aja sih yang dalam file kita gitu kan. Coba kita. Nah, di sini saya menggunakan banyak commit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi banyak ini perubahan ya, commit, tag ini perubahan besarnya itu disimpan dalam bentuk commit dan juga tag ya di sini. Jadi seperti itu. Nah, git tag nih. Git tag itu merupakan tabel ya yang ditempelkan pada commit tertentu. Nah, fungsinya itu ya tuh seperti bookmark gitu kan pada buku gitu kan. Nah, tag biasanya untuk memberi versi aplikasi gitu kan. Kalau misal kalian tahu versi aplikasi itu kan biasanya ada yang 1.5, 1.7 atau berapa gitu kan, seiring terjadinya update. Nah ini menggunakan tag gitu ya, jadi seperti itu. Oke, mohon izin minum sebentar ya. Nah jadi eh, untuk membuat tag kita bisa menggunakan perintah yaitu git tag, lalu masukkan tagnya gitu kan. Nah, untuk melihat daftar tag yang udah dibuat, kita bisa menggunakan perintah git tag aja nih, kita contohin. Kita bisa menggunakan perintah git tag aja. Nah, di sini saya memiliki sebanyak 8 tag ya. Itu.
kita bisa menggunakan perintah git commit ya untuk melakukan commit, yaitu kok git commit, bukan, salah-salah, ini git diff. Nah, salah satu kelebihan penggunaan VCS itu kita bisa dengan mudah mengembalikan versi file ya pada repository sebelum sebelumnya. Jadi kita bisa jadi misal ya, kita itu mengalami masalah gitu kan dengan versi saat ini, kita bisa kembali ke versi sebelumnya dengan berdasarkan status perubahan saat ini. Jika perubahan saat ini itu nggak commit, ya, maka gunakan perintah git checkout gitu ya. Nah, dalam pengelolaan proyek perangkat ya lunak, ya, pekerjaan biasanya dilakukan secara tim ya atau kolaboratif. Ya. Nah, setiap anggota itu pasti terlibat gitu kan. File itu pasti disimpan di dalam lokal repository yang ada di kamar masing-masing. Namun perlu adanya repository pusat gitu kan yang menjadi penyimpanan utama gitu. Ya, dalam menggabungkan hasil kerja sama anggota tim. Nah, GitHub itu salah satu penyedia layanannya gitu. Nah, jika kita ingin menghubungkan sebuah repository online ke dalam repository lokal, kita bisa menggunakan perintah ini nih ya, git remote at github. Nah, kita bisa menggunakan git remote at github, lalu masukkan link repository. Ya, contoh linknya itu biasanya ada di sini ya. Nah, linknya biasanya ada di sini nih. Kita, kita salin aja lalu kita masukkan git remote at github lalu tempel linknya. Nah, untuk mengepusnya kita bisa menggunakan perintah git push ya. Git push GitHub master. Ini tergantung branch-nya. Ada yang main, ada yang master. Git push GitHub master. Nah, git clone itu untuk menyalin ya sebuah repository online ke dalam repository lokal kita gitu. Jadi untuk perintah git push tag-nya. Nah, git pull itu ya untuk menarik perubahan yang ada di repository online ya di GitHub-nya. Jika kita sudah pernah terhubung gitu kan. Jika semisal nih kita bekerja dalam suatu tim gitu kan. Salah satu teman Anda gitu kan melakukan perbaruan kode di GitHub. Kita bisa melakukan perintah git pull untuk mengambil perubahan terbaru gitu kan ke dalam local repository gitu. Oke. Jadi kita akan membahas yaitu the Zen of Python gitu. Nah, PEP ya, PEP apa sih itu PEP? PEP itu merupakan sebuah kumpulan pedoman ya, baik best practice ya, deskripsi fitur implementasi baru. Ada 3 jenis PEP gitu ya, di mana standar track itu PEP itu menjelaskan fitur ya, dan implementasi Python yang baru gitu. Dan informasional itu menjelaskan isu-isu pada rancangan Python gitu kan, termasuk menyediakan pedoman penulisan dan informasi gitu. Lalu ada proses yaitu menjelaskan berbagai jenis proses yang ada dalam Python. Nah, PEP itu ditujukan ya terutama untuk pengembangan dan anggota dari komunitas Python. PEP itu dapat diakses nih menggunakan link ini. Nah, Zen of Python. Nah, sini Zen itu terdiri dari 19 kata mutiara yang merefleksikan filosofi pada pemrograman Python, termasuk pedoman dan rancangannya. Itu kan. Kalian bisa cari sendirilah ya. 19 kata mutiara Zen of Python. Beautiful is better than ugly. Jadi Immanuel Kant itu pernah berkata ya. Jadi uh, estetik itu adalah experience of beauty, is a judgment of human truth. Ya, yang peduli dengan estetika itu adalah manusia, jadi bukan mesin. Nah, program itu yang jadi program yang ditulis dengan indah itu bukan cuma menyenangkan untuk dibaca, tapi juga lebih mudah untuk dibaca.
pada Python kita itu cara-cara yang nggak cuman cara paling sederhana, tapi juga menuliskan dengan cara paling eh, eksplisit ya, konkret dan spesifik. Tuliskan nama variabel dan fungsi yang jelas gitu kan, namakan import dan fungsi argumen secara eksplisit. Nah, simple is better than complex. Jadi simple itu merupakan kunci kesuksesan ya. Jadi solusi sederhana itu lebih diminati daripada yang kompleks gitu kan. Tentunya solusi itu disesuaikan dengan skala proyek yang dikerjakan. Nah, PEP 8 itu merupakan salah satu PEP terpenting ya, dan must read oleh setiap programmer. Faktanya gitu, kita lebih banyak membaca program ketimbang menulis ya. Pedoman penulisan berkaitan dengan konsistensi ya, pada. Nah, jadi ada beberapa tools ya yang dapat digunakan untuk validasi gaya penulisan dalam program Python, yaitu sesuai dengan PEP 8, yaitu Flag 8. Nah, instalasinya dan penggunaan kalian bisa mengikuti di website ini. Nah, tidak mengcover session. Tool untuk mengenerate dokumentasi PEP 8, PDoc. Jadi program Flag 8 ini, saya kita contohnya. Sebentar. Nah, di sini terdapat banyak error ya, yang dimana tidak sesuai dengan standar Xen of Python, yaitu flag 8. Nah, ini fungsinya itu sebagai daftar ya, menampilkan apa aja sih yang nggak sesuai gitu kan dengan standar Pythonnya. Sini ada barisnya. Too many blank line 3. Coba kita lihat, cek 6.1. Ya, 6.1 di sini. Coba kita hapus, cek S. Aduh, belum di save ya. Nah, jadi yang misal tadi notice satu ya terlalu banyak spasi, kita sudah memperbarui di sini akan hilang. Jadi sebagai pedoman ya, untuk menentukan apa sih yang salah yang tidak sesuai dengan standar flag 8 gitu kan. Lalu eh, nah jadi ya proyek yang saya bangun itu adalah network automation ya. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit latar belakangnya lah. Nah, jika kita mengelola ya sebuah ratusan perangkat jaringan di industri, nah itu seorang network engineer itu kan nggak mungkin ya mengecek perangkat satu persatu secara manual. Jadi kita membutuhkan script otomasi gitu kan. Nah, jadi
script yang saya bangun ini adalah fondasi awal gitu, tersebut, mana menerapkan prinsip-prinsip pemrograman yang berorientasi gitu. Terus kita masuk ke device B. Nah, setelah di device B, ya baris paling atas, ya, saya membuat custom exception. Ya, mengapa sih ini penting gitu kan? Dalam jaringan timeout atau gagal gitu kan. Set, nah, timeout atau gagal itu hal biasa gitu kan. Program itu akan langsung crash ya atau mati mendadak saat koneksi putus. Dengan membuat kelas device timeout error dan authentication error gitu kan. Saya itu membuat wadah spesifik gitu. Wadah spesifik agar program itu tahu gitu kan. Gimana sih caranya merespon kegagalan tersebut gitu kan. Selanjutnya mari kita bedah ke konsep OOP-nya ya, atau Object Oriented Programming. Nah, di sini itu ada kelas ya, yang namanya kelas Network Device. Nah, ini adalah parent class atau cetak biru utama gitu kan. Di dalamnya terdapat fungsi init. Ya, itu yang biru init, ataupun sebuah konstruktor ya, yang mendefinisikan bahwa setiap perangkat di jaringan itu pasti memiliki hostname, IP address, dan juga status gitu kan. Lalu di bawahnya saya menerapkan konsep inheritance ya, atau pewarisan, di mana ada kelas router device dan juga kelas switch device. Nah, kedua kelas ini itu mengambil sifat dari si parentnya, yaitu network device yang di atas tadi. Jadi sehingga saya itu nggak perlu nulis ulang kode gitu kan untuk hostname dan IP address-nya. Ini membuat kodenya tuh jadi lebih, apa ya namanya, lebih simple gitu lah ya. Jadi seperti itu gambaran besarnya. Jadi kita masuk ke dalam manager. Nah, sekarang kita beralih ke otaknya lah dari simulator ini, yaitu file yang bernama manager.p. Nah, sebuah kelas network manager ini itu bertugas ya untuk menyimpan list daftar perangkat ya, dalam bentuk list gitu kan. Nah, coba kita fokus ke dalam check all device. Nah, check all device ini itu adalah sebuah try except ya, yang bekerja untuk mengamankan sistemnya gitu. Set fungsi cek status yang saya buat itu memiliki kemungkinan eh, gagal secara random gitu kan untuk waktu dijalankan. Nah, block try itu akan mencoba mengeksekusinya. Nah, dan jika semisal nih ternyata eh, custom exception-nya device timeout error ini, device timeout error yang tadi gitu kan, itu terpancing gitu. Aliran programnya itu akan langsung melompat ke dalam blok except-nya gitu kan. Alih-alih dia ngasih peringatan di terminal dan memberikan instruksi yang lebih jelas seperti cek koneksi ataupun sebagainya gitu. Nah, setiap kali status dicek gitu kan, saya wajib mencatatnya sebagai apa ya, sebagai audit gitu lah. Coba kita lihat fungsi ini yang saya tanda ini itu save to log gitu kan. Nah, ini adalah implementasi ya file input output yang itu menggunakan konteks manager yaitu.
Ya pokoknya ini adalah implementasi file input ya. Setiap kali kasus dicek itu bakal mencatatnya sebagai audit. Nah, selanjutnya ada find fail device. Nah, jadi konsep ini tuh menurut saya menarik ya. Ya, yang menarik itu adalah generatornya ya pada fungsi find failed device ini. Jika semisal Anda perhatikan gitu kan ada saya itu tidak menggunakan sebuah return ya, melainkan sebuah kata kunci yaitu yield. Gitu. Kenapa sih gitu kan? Nah, jika semisal saya menggunakan return list gitu kan, memori RAM itu kayak mana ya coba ya? Coba bayangin lah, jika perusahaan itu memiliki 1000 atau 5000 blok jaringan gitu kan. Nah, jika saya menggunakan return list gitu kan, RAM itu akan menampung nampung juga gitu kan 1000 atau 5000 data sekaligus gitu kan dan bisa menyebabkan memori leak gitu kan atau penuh gitu. Nah dengan yield ini kita itu Python itu cuman akan memproses gitu kan satu log yang diminta gitu, on demand. Ini adalah teknik best practice ya untuk menghemat memori. Coba kita lihat di sini. Kita ke main ya. Oke, di atas saya menggunakan hostname factory. Nah, nah ini adalah implementasi ya, itu fungsi ini tuh kayak mengingat gitulah kata GKB. Nah, secara abadi dalam memori sehingga semisal kita ataupun pengguna lain itu kan eh, ketika menginput nama router baru, nah, itu program itu akan otomatis menambahkan kata GKB ya atau prefix gitu, tanpa harus diketik manual itu. Kemudian ini ada lagi yang namanya mana ya? Nah, ada yang namanya sebuah fungsi lambda itu kan. Nah, jadi kode filter lambda baris file ini itu bekerja sebagai dengan cara menyeleksi list semua log satu persatu. Nah, jika kata file ada di baris tersebut, lambda itu akan mereturn true dan file itu akan menyimpan pendekatan fungsional ini gitu kan. Jauh lebih bersih dan rapih gitu kan. Jadi lebih cepat daripada menggunakan pengulangan yang for loop tradisional yang panjang. Jadi coba kita demonstrasikan. Oh, salah. Wah,
Nah, jadi saya menambahkan 3 perangkat ya, yang dimana eh, 2 router dan satu switch gitu kan. Nah, dalam beberapa perangkat itu closure GKB ini tadi langsung kerja gitu kan. Jadi nama pada perangkatnya gitu kan. Nah, jadi saya itu mengecek status perangkatnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat pada percobaan ke berapa ini, itu ada yang namanya error device timeout host unreachable. Ya. Coba kita coba lagi sih. Nah, ini ada error. Mana ya? Nah, jadi ya ketika device timeout error ini, itu program nggak crash ya, melainkan menangkapnya dan menyarankan untuk cek koneksi kabel fisik. Nah, untuk menu 3 di sini yaitu melihat ya daftar semua riwayat log yang udah dicatat gitu. Lalu nomor 4 di sini. Nah, pada nomor 4 ini itu generatornya bereaksi gitu lah. Coba saya tekan enter ya. Nah, ya. Nah, jika saya tekan enter, error berikutnya itu akan muncul ya. Jadi memori tetap aman gitu lah. Nah, pada menu 5 ini adalah hasil ekstraksi ya dari laporan kritis ya, yang menggunakan fungsi lambda tadi yang langsung difilter seketika gitu kan. Terus keluar. Nah, jadi sebagai seorang developer ya, jalan aja tuh nggak cukup ya. Jadi kode itu harus bisa dibaca oleh orang lain gitu. Oleh karena itu saya mengacu ya pada standar flag 8 gitu ya. Di sini saya mengetikkan flag 8 yang dimana tidak ada error sama sekali gitu kan. Ini membuktikan ya kalau misalnya kode saya itu panjang barisnya, spasinya, dan jarak antar fungsinya itu udah sesuai ya 100% sesuai standar flag 8 dalam Java Python. Nah, ini sebagai penutup ini ya, saya tuh ingin melakukan refleksi jujur gitu mengenai perjalanan setengah semester ini gitu kan di kelas pemrograman jaringan ini. Nah, sebutkan materi yang paling membuat cara pandangmu paling berkesan gitu kan. Kalau menurut saya ya materi yang paling mengubah cara pandang saya yaitu eh, generator ya, yaitu sebuah yield dan juga sebuah lambda gitu kan. Nah, serta pemahaman mendalam gitu kan tentang sebuah custom exception. Nah, awalnya tuh saya pikir tuh sebuah kode ya. Sebuah kode itu yang penting jalan gitu lah. Logikanya jalan, rekeningnya jalan. Namun materi itu tuh buat saya sadar gitu kan bahwa sebuah network engineer itu harus bisa mengelola sumber daya seperti mencegah crash dan juga saat ada gangguan jaringan dan menghemat RAM komputer ya. Jadi mengetahui bahwa kita bisa mempause sebuah fungsi itu ya sungguh eh, membuka wawasan saya mengenai efisiensi gitu lah. Nah, lalu ungkapan materi paling menantang. Nah, tentu saja perjalanan ini itu nggak mudah ya. Yang materi yang paling membuat saya menantang materi yang paling menantang ya menurut saya itu adalah membiasakan dengan
eee, kedisiplinan gitu, flag 8 gitu. Seringkali kode yang saya, sudah buat itu kan misalnya udah berfungsi dengan baik gitu kan, tapi ya itu ditolak oleh flag 8 gitu kan. Hanya karena biasanya tuh len to long, biasanya, eee, dalam satu baris melebihi 79 karakter gitu kan, atau juga semisal kelebihan spasi gitu kan. Nah, usaha saya itu ya melakukan, dengan berlatih membaca pesan peringatan ya dalam, di terminal gitu kan, dan terus mencoba, mengetik ya, memperbaiki error-nya, sehingga jadi kebiasaan gitu. Ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan. Oke, kendala utama selama perkuliahan, itu ya menurut saya kecepatan, adaptasinya ya, untuk, merangkai, berbagai, konsep-konsep yang advance lah ke dalam, satu arsitektur, yang rapi gitu. Jadi, memecah logika ke dalam beberapa file itu sempat, buat saya kewalahan gitu kan. Namun, dengan, praktikum yang, berkesinambungan setiap minggunya gitu kan. Jadi, pondasi berpikir saya itu, jadi lebih terstruktur gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian, dari saya. Maaf bila ada kesalahan ataupun kata. Eee, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.